Ambulan Rumah Sakit Aulia terjebak macet karena akibat penyekatan di depan UP. Video amatir ini merekam mobil ambulans dan kendaraan lain terjebak kemacetan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kemacetan terjadi akibat dampak penyekatan PPKM darurat. Sejumlah pengendara yang akan menuju Jakarta terjebak penyekatan meski memberikan keterangan salah satunya ingin berangkat kerja. Surat keterangan pun ditunjukkan agar mereka bisa melintas. Namun, ada pengendara yang meluapkan emosi kepada petugas terkena dampak penyekatan lantaran anaknya sedang sakit di rumah. Ya, darurat Pak, tapi saya udah 4 jam, anak saya sekarat di rumah Pak. Anak saya sekarat Bapak, tapi kan harus dikorbankan itu. Kok dipaksakan ini ada tinggal sejengkal, dari tadi juga masuk. Saat diberlakukan PPKM darurat, petugas mengimbau kepada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan agar tetap di rumah. Pemirsa, ada drama di balik kasus pembunuhan juragan emas di Jayapura, Papua. Seorang istri diduga mendalangi pembunuhan suaminya dengan motif menguasai harta benda korban. Tak disangka, wanita muda itu dibantu selingkuhannya untuk menghilangkan nyawa suami. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Jayapura, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Terlibat cinta terlarang dengan pria warga Afghanistan, seorang istri di Jayapura, Papua tega merencanakan pembunuhan suaminya. Sang istri bahkan melihat sendiri korban meregang nyawa dan mengaku ke warga yang datang ke lokasi jika suaminya dibunuh perampok. Polresta Jayapura, Papua mengungkap misteri pembunuhan Nasrudin, seorang juragan emas yang tewas dibunuh di Jalan Hanurata Hall Balai Distrik Muara Tami. Pembunuhan ini ternyata didalangi istri korban bersama pria selingkuhannya. Pria selingkuhan Virgita bernama Mahdi, merupakan warga Afghanistan, sudah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Pembunuhan ini berlatar belakang asmara, namun polisi masih mendalami keterangan 2 tersangka dan menduga ada motif harta di balik aksi pasangan selingkuh ini. Istri korban, saudara C, saat ini dalam perjalanan akan tiba siang ini di Polresta dan akan kita sangkakan juga terhadap konspirasi untuk pembunuhan berencana tersebut. Tersangka MM, warga negara Afghanistan, yang diduga melakukan pembunuhan terhadap almarhum Nasrudin. Motif hubungan asmara antara pelaku dengan istri korban atau saudara C. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan tersangka, telepon genggam, senjata tajam, serta mobil milik korban dan mobil yang digunakan tersangka Mahdi saat beraksi. Tersangka Mahdi kini mendekam di sel tahanan Polresta Jayapura. Sementara Virgita setelah diterbangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan juga akan langsung dijebloskan ke jeruji besi. Keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, pengusaha emas Nasrudin alias Acik ditemukan tewas bersimbah darah dalam mobilnya di Jalan Hanurata Hall Balai Distrik Muara Tami, Jayapura. Dalam video yang viral di media sosial, istri korban, Virgita Legina Helu, menangis meminta pertolongan dan mengaku suaminya dibunuh perampok. Namun tangisan ini hanya drama dari Virgita, agar pembunuhan yang direncanakan bersama Mahdi kekasih gelapnya tidak terbongkar. Virgita kemudian dijemput polisi di Desa Tirowali Enrekang, Sulawesi Selatan.
Warga sekitar yang menyoraki Virgita tidak menyangka wanita 25 tahun ini tega membunuh suaminya demi pria lain. Istri yang mendalangi pembunuhan suami juga pernah terjadi di Bantul, Yogyakarta. Ingin menguasai harta dan terlibat cinta terlarang, pelaku bersama selingkuhannya yang juga mantan karyawan korban menghabisi korban dan membuang jasadnya di Kulon Progo. Polres Bantul mengungkap fakta adanya motif cinta segitiga pada kasus pembunuhan pengusaha wajan Budiantoro yang dibunuh mantan karyawannya sendiri Nurholis. Dari hasil pengembangan, polisi juga menetapkan istri korban Kusrini Iswanti sebagai tersangka karena terlibat merencanakan dan turut membantu tersangka Nurholis menghabisi nyawa suaminya. Dalam rekonstruksi terungkap jika kedua tersangka menjalin hubungan terlarang dan berencana membunuh korban yang dianggap menghalangi hubungan mereka. Saat kejadian, Nurholis yang bersembunyi dalam rumah korban kemudian menganiaya korban menggunakan kawat. Sementara Kusrini turut membantu membekap mulut korban hingga akhirnya tewas. Keduanya kemudian memindahkan jasad ke mobil hingga akhirnya dibuang di saluran air di kawasan Sedayu, Bantul. Sebelumnya dalam komunikasi lewat HP, mereka sudah ada persiapan untuk melakukan eksekusi dengan menyiapkan beberapa konstruksi. Jadi pembunuhan bukan dalam mobil tapi di tempat tidur sewaktu sedang pembunuhan dilakukan di rumah korban. Ketika sedang berhubungan badan berarti ya? Ketika sedang berhubungan badan, yang ketika itu sebelumnya katanya tersangka yang satu sebelumnya itu dibunuh di dalam mobil, ternyata faktanya berbeda. Sekarang dibunuh di depan TV di ruang tamu. Dan itu sudah direncanakan memang. Motifnya apa kemudian? Sementara yang dapat kami tarik kesimpulan adalah hubungan cinta segitiga. Cinta segitiga ya. Atas perbuatan sadisnya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya jasad pria yang diketahui bernama Budi Haryanto ditemukan dengan kondisi leher terjerat di dalam saluran air di sekitar Jembatan Selo, Desa Argodadi, Sedayu, Bantul. Selain bekas luka di leher, juga terdapat sejumlah luka gores di kepala, pelipis, dan memar di bagian dada korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Pembunuhan ini terungkap saat polisi menghentikan tersangka Nurholis yang mengendarai mobil tanpa nomor polisi di wilayah Kulon Progo. Saat diperiksa, tersangka mengaku sengaja mengganti nomor polisi untuk menghilangkan jejak aksinya dan meninggalkan mobil korban jauh dari Bantul. Sementara itu pemirsa, di Kampar Riau karena cemburu dan menuduh adanya perselingkuhan, seorang suami tega membunuh istrinya yang tengah hamil 6 bulan. Jasad korban ditemukan keluarga terkubur di lubang septic tank depan rumah. Alex Iskandar Putra, pelaku pembunuhan istri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gudang kelapa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah 2 pekan diburu, pria 28 tahun ini hanya bisa pasrah saat diciduk tim khusus Polsek Tapung, Polres Kampar, dan Polda Riau. Setelah tiba di Mapolda Riau, Alex Iskandar Putra sudah mengenakan baju tahanan dan berjalan tertatih karena luka di kakinya. Alex yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengaku nekat membunuh istrinya yang hamil 6 bulan karena cemburu buta. Dirinya menuduh korban telah berselingkuh dengan tukang sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Kampar Riau. Namun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Dan karena tuduhan selingkuhan ini, korban dan tersangka kerap terlibat cekcok. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat Alex dan istrinya Siti Hamidah terlibat cekcok di dapur yang berujung dengan penganiayaan hingga membuat Hamidah tidak sadarkan diri. Alex kemudian membawa Hamidah ke kamar. Mengetahui korban masih bernafas, Alex membekap istrinya dengan bantal hingga meregang nyawa. Panik istrinya tewas, Alex kemudian mengubur jasad korban dalam lubang septic tank di depan rumahnya untuk menghilangkan jejak. Ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Tahu yang dialibikan saat ini bahwa mereka melakukan karena emosi, cemburu buta, kemudian
mengeksekusi korban dengan cara yang tadi saya jelaskan. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor yang semuanya milik korban dan dibawa tersangka dalam pelariannya. Dalam 2 pekan, tersangka kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Selingkuh sama siapa dia? Tuduhan kamu selingkuh sama siapa? Sama orang tukang sayur di Jalan Beringin, Pak. Siapa inisialnya? Meski menyesali perbuatan sadisnya, suami pencemburu ini harus mendekam di jeruji besi sel tahanan. Dirinya pun terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Merasa tidak dihargai sebagai suami, seorang pria di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membunuh istrinya yang sudah memberinya 3 anak. Pelaku sakit hati karena korban tidak mau membantu membiayai pernikahan ponakannya. Dharma, pria 54 tahun ini digelandang ke Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah karena membunuh istrinya Susiani 50 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengaku merasa tidak dihargai oleh istrinya. Puncaknya terjadi saat korban marah dirinya menjadi wali nikah keponakan. Korban bahkan tidak ikut mendampingi dan menolak membantu membiayai acara. Usai acara keesokan harinya, pelaku yang pulang bekerja tidak mendapati istrinya di rumah. Korban dicari dan ditemukan sedang memancing di sungai. Keduanya kemudian cekcok di mana korban memukuli pelaku. Gelap mata dan tersulut emosi, pelaku kemudian membalas memukul dan menikam korban dengan senjata tajam yang ada di tas korban hingga tewas. Pelaku kemudian menutupi jasad korban dengan dedaunan untuk menghilangkan jejak dan membersihkan darah di sekitar lokasi. Ini terjadi karena adanya pertengkaran di dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 3 bulan yang terjadi secara intens, sering sekali. Dan pemicunya adalah kejadian pertengkaran terakhir di mana pelaku sudah tidak bisa menguasai dirinya dan melakukan pembunuhan. Jadi memang pada saat pencarian korban, pelaku pun berpura-pura ikut mencari. Pelaku berpura-pura ikut mencari, namun setelah kami melaksanakan proses pemeriksaan dan penelitian pengolahan TKP di lapangan, kuat dugaan mengarah kepada suami korban sendiri dan alhamdulillah suami korban pun mengaku sebagai pelakunya. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah memiliki 3 anak dari pernikahannya dengan korban kini mendekam di balik jeruji besi Polres Kota Waringin Timur. Dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya sesosok jasad wanita ditemukan dalam parit tepi sungai di areal perkebunan kelapa sawit Desa Penyang, Kecamatan Telawang. Terdapat 11 luka tikaman senjata tajam di tubuh korban. Korban baru ditemukan 4 hari setelah kejadian karena jasadnya tertutup oleh dedaunan kering di sekitar lokasi. Cemburu dan menuduh ada orang ketiga dalam pernikahan. Seorang pria di Batam, Kepulauan Riau menganiaya istrinya hingga tewas. Korban meregang nyawa saat cekcok dengan suaminya usai berhubungan intim. Andri Apriandi, pria warga Kafling Antorium Bidakabil, Batam, Kepulauan Riau ini menyerahkan diri ke polisi usai tega menganiaya Dewi Permatasari, istrinya sendiri hingga tewas. Andri mengaku dirinya khilaf lantaran cemburu dan menuduh istrinya yang sudah memberikannya 2 anak itu berselingkuh. Sebelum kejadian ini 4 hari kemarin kan saya sudah melapor ke sini, Bu. Terus istri saya kan selingkuh. Kalau saya kerja, dia masukin laki-laki sini. Jadi saya sudah melapor ke sini 4 hari sebelum kejadian ini. Saya sudah melapor. Istri saya lari. Terus 2 hari itu dia datang ke sini. Saya ke sini lagi, Bu.
ada tanggapan. Oke. Abang melihat sendiri nggak istrinya selingkuh? Bukan lihat sendiri, anak saya yang ini. Anak yang cerita. Anak yang cerita. Penganiayaan yang berujung tewasnya Dewi Permatasari ini berawal saat pasangan suami istri ini cekcok dalam kamar usai berhubungan badan. Pelaku yang menuduh korban berselingkuh tidak bisa menahan emosi lalu menganiaya hingga korban tidak sadarkan diri. Pelaku yang panik lalu membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Aparat Polsek Nongsa dan Polres Barelang yang menyelidiki kasus KDRT ini telah meminta keterangan sejumlah saksi. Motif cemburu yang diakui pelaku masih didalami polisi. Pelaku adalah suami korban dan sekarang yang bersangkutan sudah menyerahkan diri ke Polsek Nongsa. Kita udah tahu motifnya seperti apa belum Pak? Nanti itu lanjutnya kita akan dalamin ya terkait motifnya. Yang pasti yang bersangkutan sudah kita amankan. Ya. Pak, apa benar sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan itu ada cekcok suami istri Pak? Nanti dari hasil pemeriksaan ya kita akan sampaikan kembali. Jasad korban usai diotopsi telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Semasa hidupnya, Dewi Permatasari berjualan online sementara pelaku menganggur usai pulang bekerja di Malaysia karena pandemi. Korban meninggalkan dua anaknya yang masih berusia 8 dan 3 tahun. Pemirsa, video perkelahian dua pemuda menggunakan senjata tajam di tengah jalan Trans Sulawesi viral di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.